Penduduk di Amerika Serikat Selatan dilanda serangkaian badai pekan ini yang membawa campuran tornado, angin kencang, hujan deras, dan hujan es dalam beberapa kejadian. Ahli meteorologi telah memperingatkan musibah belum berakhir karena gelombang panas diperkirakan akan menimpa banyak orang. Serangkaian badai dan tornado yang parah telah menghancurkan beberapa negara bagian di AS bagian selatan, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan yang meluas, dan ribuan penduduk tanpa listrik. Negara bagian AS termasuk Texas, Louisiana, dan Mississippi telah sangat terpengaruh oleh sel badai terbaru karena tornado yang menghancurkan telah meninggalkan jalur kekacauan dan kehancuran setelahnya. Salah satu daerah yang paling terpukul adalah kota Perryton di Texas Panhandle. Tornado yang kuat merobek kota, menyebabkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Tornado mendatangkan malapetaka pada komunitas rumah mobil dan menimbulkan kerusakan parah di area pusat kota. Pembacaan awal oleh pejabat layanan cuaca nasional telah menyebut tornado terdaftar sebagai EF2, yang membawa kecepatan angin antara 111 dan 135 mil per jam. Responden pertama dari kota terdekat dan bahkan tetangga Oklahoma dengan cepat turun ke Perryton untuk membantu upaya penyelamatan dan pemulihan. Warga Banjar Babakan Sari, Desa Sumerta Kelot, Denpasar, diterpa musibah angin puting beliung, sekitar pukul 11.30 WITA. Sebanyak 18 rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi saat cuaca ekstrim melanda Bali ini. Rinciannya, 3 rumah rusak berat, 4 rumah rusak sedang, dan 11 rumah rusak ringan. 2 anak dilaporkan mengalami luka-luka. Dari pantauan Tribun Bali di lokasi kejadian, ada rumah warga yang keseluruhan atapnya sudah hancur dan roboh. Barang-barangnya pun basah kuyup akibat hujan yang turun saat itu. Pemilik rumah tersebut adalah Kadek Tika, yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya serta menjadi korban dengan dampak terparah. Kadek Tika menuturkan saat kejadian angin puting beliung itu, ia sedang mencuci pakaian di luar rumah. Istrinya sedang bekerja menjaga toko dan kedua anaknya sedang menonton film di dalam kamar. Kejadian angin puting beliung itu dikatakannya terjadi begitu cepat saat hujan deras. Awalnya ia mendengar angin bergemuruh dari belakang rumahnya, lalu seketika rumahnya yang sederhana itu porak-poranda. Atap rumahnya yang berbahan seng bertebangan serta berjatuhan. Sementara sebagian tembok rumahnya roboh. Kami bertiga di rumah, saya dan 2 anak saya. Cuaca sedang hujan juga angin kencang, tutur Kadek Tika mengawali kesaksiannya. Tiba-tiba saya dengar bunyi angin gemuruh dari belakang rumah, dan dalam hitungan detik semua sudah begini hancur, lanjut Kadek Tika, sembari menunjukkan rumahnya yang hancur. Setelah mendengar bunyi gemuruh angin, mereka bertiga seketika panik. Anaknya yang pertama langsung berlari keluar, sementara Kadek Tika bergegas ke dalam rumah untuk menyelamatkan anaknya. Sayangnya, sebuah batako sudah lebih dulu jatuh dan menimpa anak keduanya yang berusia 4 tahun tersebut. Anaknya pun mengalami luka. Anak saya luka di wajah bagian kirinya dan berdarah. Mungkin kena batako karena di dalam kan banyak batako yang roboh, tambahnya. Angin yang berasal dari selatan itu kemudian bergerak ke arah utara. Saat itulah Kadek Tika melihat angin dengan jelas berwarna hitam dengan pusaran angin yang cukup besar. Angin itu tepat lewat di atas rumah Kadek Tika dan tetangga sebelah kanannya. Beberapa rumah warga lain juga terdampak, hanya saja tidak separah miliknya. Pasca kejadian, anaknya menerima penanganan dari PSC BPBD Kota Denpasar. Saat ini, Kadek Tika sedang berusaha untuk memperbaiki rumahnya agar bisa segera ditempati. Upaya ini dibantu dengan bantuan terpal dari PMI Kota Denpasar yang juga diberikan kepada 19 kakak terdampak lainnya. Untuk sementara waktu, mereka akan mengungsi di rumah tetangganya. Sedangkan anaknya dititipkan ke rumah neneknya yang berada di Renon, Denpasar. PMI Kota Denpasar dan BPDB Kota Denpasar langsung turun ke lapangan saat mendapat laporan dari warga terjadinya bencana angin puting beliung di Sumerta Kelot ini. PMI Kota Denpasar kemudian melakukan asesmen di lokasi kejadian. Kami dihubungi oleh salah satu warga yang kebetulan juga merupakan relawan PMI. Kami berkoordinasi dengan BPBD Kota Denpasar melalui pesnya, kata Iputu Agus Mahendra selaku Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Denpasar.
Selama kurang lebih 1 jam, PMI Kota Denpasar melakukan asesmen di lokasi. Dari hasil asesmen terdapat 3 rumah yang rusak berat, 4 rumah rusak sedang, dan 11 rumah rusak ringan. Sebanyak 20 kepala keluarga tercatat menjadi korban akibat angin puting beliung ini akibat cuaca ekstrim yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir. Angin puting beliung juga mengakibatkan 2 anak-anak mengalami luka-luka. 2 korban tersebut sudah ditangani oleh PSC Juanda dari BPBD Kota Denpasar. Walaupun rusak, para warga terdampak ini tidak ada yang mengungsi. Warga pun berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka telah melakukan pemindahan barang-barang yang basah akibat hujan ke tempat yang lebih aman. Warga yang rumahnya rusak berat saat ini menumpang di rumah tetangganya tidak terdampak, tambah Agus Mahendra. Agus Mahendra menuturkan saat ini ada kebutuhan mendesak dari warga sekitar. Di antaranya adalah 15 buah terpal dan 20 paket perlengkapan kesehatan Vigen Kit. PMI Kota Denpasar juga telah berkoordinasi dengan PMI Provinsi Bali terkait dengan kebutuhan tersebut. Apabila bantuan sudah siap, akan langsung diserahkan kepada para warga terdampak. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, juga langsung meninjau kondisi warga yang terkena angin puting beliung. Ia melihat rumah warga yang rusak parah maupun rusak sedang. Ayu Laksmi juga sempat berbincang-bincang dengan para korban, termasuk pemilik rumah tersebut. Setelah berbincang diketahui ternyata korban bukanlah pemilik KTP di Kota Denpasar. Berkaitan dengan hal tersebut, Ayu Laksmi tidak mempermasalahkan dan menjadikan itu batasan dalam membantu para korban. Menurutnya, bantuan yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar bisa diberikan kepada siapapun yang menjadi korban bencana di wilayah Denpasar. Ayu Laksmi juga bahkan mengarahkan beberapa kebutuhan para korban yang sekiranya bisa dipenuhi oleh Dinas Sosial. Tidak masalah dia bukanlah warga Kota Denpasar, karena bantuan kita juga dukungan CSR sehingga bisa diterima oleh siapa saja. Bahkan kalau anaknya butuh dukungan psikolog untuk membantu psikologisnya, kami akan siapkan, katanya saat ditemui di lokasi kejadian.